Penting banget nih untuk bahas soal yang satu ini. Karena bela negara, apabila kita ibaratkan sebagai suatu rumah, tentunya membutuhkan tiang penyangga nih. Dan juga kalau kita bangun rumah kan kita butuh pilar-pilarnya ya untuk memperkokoh dan juga memperkuat bangunan tersebut. Nah, kalau dalam suatu negara, khususnya negara Indonesia, tentunya memiliki pilar-pilar negara nih agar negara tersebut menjadi kokoh. Kira-kira apa aja sih? Kita bahas aja yuk langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pejuang CPNS yang ada di seluruh Indonesia. Apa kabar ya teman-teman? Semoga teman-teman hari ini dalam keadaan yang sehat ya. Nah, balik lagi nih bareng aku, Kanisa, dan kita hari ini tentunya akan mempelajari nih mengenai tes wawasan kebangsaan. Nah, kira-kira materi yang akan aku bahas tuh apa sih? Penasaran gak sih? Kita langsung mulai aja yuk. Let's go! Oke, teman-teman, kita masuk ya ke soal pertama nih mengenai bela negara nih. Dalam penerapannya, bela negara dapat dibagi menjadi dua, yaitu secara fisik dan non-fisik. Berikut ini contoh bela negara yang dilakukan secara fisik adalah A. Menanamkan kecintaan terhadap tanah air. B. Menghayati demokrasi. C. Mengangkat senjata menghadapi agresi musuh. D. Mengangkat rasa nasionalisme. Dan E. Meningkatkan kesadaran dalam berbangsa dan bernegara nih teman-teman. Nah, kita harus tahu dulu nih, apa yang dimaksud dengan bela negara yang dilakukan secara fisik nih, teman-teman. Itu apa sih? Jadi, bela negara secara fisik itu merupakan upaya untuk mempertahankan kedaulatan negara dengan cara berpartisipasi secara langsung dalam upaya pembelaan negara. Nah, berarti ada upaya partisipasi secara langsung nih dari warga negara dalam membela negaranya nih kalau yang fisik, teman-teman. Sedangkan kalau bela negara secara non-fisik itu merupakan segala upaya nih untuk mempertahankan kedaulatan negara dengan cara apa? Dengan cara menitikberatkan pada tumbuhnya kesadaran untuk menangkal berbagai potensi ancaman baik dari dalam maupun dari luar negeri nih teman-teman. Jadi kalau misalkan bela negara secara fisik itu kita adanya partisipasi atau keterlibatan langsung nih dalam upaya membela negara. Kalau misalkan bela negara secara non-fisik itu lebih kepada kesadaran untuk menangkal berbagai potensi ancaman, teman-teman. Nah, kira-kira dari opsi jawaban yang ada, yang termasuk nih ke dalam bela negara secara fisik. Di mana secara fisik tadi apa? Benar, yaitu kita terlibat langsung nih dalam upaya bela negaranya. Itu yang mana nih, teman-teman? Yaitu yang C, teman-teman, mengangkat senjata menghadapi agresi musuh. Nah, di sini kita ada partisipasi langsungnya nih dengan cara mengangkat senjata untuk menghadapi agresi dari musuh, teman-teman. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Selanjutnya kita masuk ke soal yang kedua ya, teman-teman. Nah, di sini berkenaan dengan bahasa negara nih, teman-teman. Makna suatu kata nih. Andi ingin masuk ke perguruan tinggi favorit sehingga ia belajar secara intensif setiap hari. Makna dari kata yang dicetak tebal adalah A. Sungguh-sungguh dan terus-menerus. B. Berurutan. C. Berkesinambungan. D. Teratur menurut sistem. Dan E. Sistematis. Nah, kata yang dicetak tebal itu adalah apa nih? Intensif ya, teman-teman. Nah, kira-kira apa nih makna dari kata intensif, teman-teman? Nah, teman-teman, jadi kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, makna dari kata intensif ini adalah secara sungguh-sungguh dan terus-menerus dalam mengerjakan sesuatu hingga memperoleh hasil yang optimal. Nah, berarti yang mana nih? Opsi jawaban yang memperlihatkan makna sungguh-sungguh dan terus-menerus. Bener banget nih, udah jelas nih di opsi yang A nih, teman-teman. Jadi makna kata dari intensif yaitu adalah sungguh-sungguh dan terus-menerus. Jadi Andi itu ingin masuk ke perguruan tinggi favorit sehingga ia belajar secara sungguh-sungguh dan terus-menerus. Seperti itu makna kalimatnya, teman-teman. Kita selanjutnya masuk ke soal yang nomor 3 ya, teman-teman. Di sini nih mengenai apa nih? Bhinneka Tunggal Ika ya. Jika Bhinneka Tunggal Ika tidak diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka yang akan terjadi adalah A. Menumbuhkan sikap nasionalisme. B. Jiwa patriotisme setiap warga akan meningkat.
C. Hubungan antar masyarakat akan terjalin dengan baik. D. Integrasi antar masyarakat meningkat. Dan E. Perpecahan dan konflik. Nah, kira-kira nih teman-teman, apa nih yang akan terjadi kalau misalkan Bhinneka Tunggal Ika ini tidak diterapkan nih teman-teman? Kita lihat opsi yang A, menumbuhkan sikap nasionalisme. Apakah dengan tidak menerapkan Bhinneka Tunggal Ika justru akan menumbuhkan sikap nasionalisme? Tidak ya teman-teman. Kemudian yang B, jiwa patriotisme setiap warga akan meningkat. Tidak juga ya teman-teman. Kemudian yang C, hubungan antar masyarakat akan terjalin dengan baik. Ini juga tidak nih teman-teman. Karena kalau misalkan Bhinneka Tunggal Ika tidak diterapkan, justru biasanya hubungan antar masyarakatnya itu akan kacau gitu. Tidak adanya rasa bisa saling menghormati, saling menghargai gitu teman-teman. Kemudian integrasi antar masyarakat meningkat. Ini juga tidak nih teman-teman. Justru akan mengarah pada disintegrasi kalau tidak diterapkan Bhinneka Tunggal Ika-nya. Jadi jawaban yang tepat itu yang mana nih teman-teman? Yaitu yang E nih, perpecahan dan konflik. Karena kalau misalkan Bhinneka Tunggal Ika nih tidak diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, nah biasanya kan kalau itu berarti tidak ada sikap saling menghormati, menghargai antar suku, agama, ras, dan lain sebagainya. Justru nantinya akan menghadirkan apa nih? Atau akan menyebabkan apa? Akan menyebabkan terjadinya perpecahan di antara masyarakat dan juga konflik nih teman-teman. Jadi jawaban tepat adalah yang E. Eits, tunggu dulu. Sebelum aku lanjut ke pembahasan selanjutnya, yuk bantu channel ini agar terus berkembang dengan cara klik like, komen, dan juga subscribe. Dan jangan lupa ya di-share ke teman-teman pejuang CPNS lainnya. Nah, untuk kamu nih, aku mau ngajakin nih ke kamu gabung ke grup berikut. Karena di grup tersebut, teman-teman boleh banget nih tanya seputar apapun CPNS 2023. Pengen nanya nih, soal terbaru tuh kira-kira modelnya kayak gimana sih? Atau pengen nanya tips and trik mengerjakan soalnya? Boleh banget nih ditanyain secara gratis di grup tersebut. Jadi aku tunggu ya di grupnya. Yuk gabung! Oke, kita lanjutin lagi ya nih ke soal selanjutnya nih, nomor 4 nih. Mengenai apa nih? Mengenai Bhinneka Tunggal Ika lagi ya teman-teman. Contoh perilaku primordialisme yang ada pada masyarakat Indonesia adalah A. Perkumpulan berdasarkan daerah asal. B. Perkumpulan kelompok atau komunitas berdasarkan hobi. C. Organisasi yang berdasarkan profesi atau keahlian. D. Keanggotaan dasawisma berdasarkan letak rumah. Dan E. Keanggotaan koperasi berdasarkan kepentingan bersama. Nah, teman-teman, di sini kita harus tahu dulu nih, apa sih makna dari primordialisme itu? Jadi, primordialisme itu merupakan perasaan kesukuan yang berlebihan. Jadi, sikap primordialisme itu merupakan sikap seseorang yang memegang teguh hal-hal yang dibawanya sejak kecil. Misalnya itu ada tradisi, kemudian ada adat istiadat, ada kepercayaan, dan segala sesuatu yang ada di lingkungannya nih teman-teman. Yang mana nih kira-kira teman-teman? Yang memperlihatkan sikap primordialisme nih, yaitu sikap perasaan kesukuan yang berlebihan. Itu yang mana nih teman-teman? Yang A ya teman-teman, perkumpulan berdasarkan daerah asal. Ini memperlihatkan nih sikap primordialisme nih, atau adanya perasaan kesukuan atau perasaan kedaerahan yang berlebihan nih teman-teman. Karena kembali lagi nih, pengertian primordialisme itu apa? Yaitu perasaan kesukuan yang berlebihan, teman-teman. Oke, kita masuk ke soal yang terakhir ya. Di sini mengenai UUD 1945 nih. Makna yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat adalah A. Motivasi spiritual, B. Pernyataan kemerdekaan, C. Motivasi terhadap kemerdekaan, D. Tujuan cita-cita negara, dan E. Susunan negara. Nah, teman-teman, kira-kira apa nih makna yang ada dalam pembukaan UUD alinea keempat, teman-teman? Aku ada nih teks pembukaan UUD-nya nih. Nah, di sini nih, teman-teman. Kira-kira mana nih? Alinea keempat, 1, 2, 3, 4. Nah, di sini. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kira-kira di sini nih, paragraf ini maknanya tentang apa nih teman-teman? Di sini dia menjelaskan nih, yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Nah, ini kira-kira apa nih teman-teman? Ini maknanya apa nih? Kalau kita balik ke soal, apa yang sudah ada di dalam pembukaan UUD 1945 di alinea keempat, itu adalah memperlihatkan tujuan dan cita-cita negara nih teman-teman. Yang tadi nih yang terlihat dari memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan lain sebagainya itu adalah memperlihatkan tujuan dan juga cita-cita negara Indonesia, teman-teman. Oke, teman-teman. Sekian dulu ya untuk pembahasan hari ini mengenai tes wawasan kebangsaan. Dan untuk teman-teman nih, teman-teman harus ingat kalau sebentar lagi nih akan ada pelaksanaan SKD CPNS 2023. Dan itu tinggal menghitung hari loh, teman-teman. Jadi jangan lupa ya persiapkan diri teman-teman dengan baik. Dan juga jangan lupa berdoa semoga teman-teman bisa mengerjakan soal SKD dengan lancar dan juga dengan mudah. Dan nantinya teman-teman semoga bisa lolos di formasi yang teman-teman pilih. Dan aku mau ngingetin sekali lagi nih, jangan lupa ya untuk join ke grup berikut. Karena di grup tersebut, teman-teman boleh banget nih tanya apapun seputar CPNS 2023. Pengen nanya, gimana sih bentuk soal terbarunya? Atau pengen nanya tips and trik mengerjakan soal? Atau pengen nanya nih latihan-latihan soal CPNS? Boleh banget nih, di situ di grup tersebut akan ada semua hal yang teman-teman butuhkan untuk CPNS 2023. Dan tentunya semuanya secara gratis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk join ke grupnya. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai bertemu lagi di bedah soal selanjutnya. Dadah!